Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua anak-anakku sekalian. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan daring di pagi hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran SIMDIK kelas 10, yaitu di materi perangkat lunak pengolah angka. Oke. Jadi sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kalian itu mencuci muka kalian, ya, mandi terlebih dahulu, sarapan bila perlu agar kalian itu lebih konsentrasi lagi ya. Oke, sudah? Pak harap sudah semua ya. Jadi kita walaupun daring ini penilaian tetap berjalan seperti biasa. Ya, jangan ada yang cuman absen lalu kembali tidur ya, dan juga ada yang cuman laporan saja bahwa saya sudah datang Pak, bahwa saya sudah hadir Pak, di absen ini saya ada tapi tugas tidak mengumpulkan, itu sama saja nol ya. Nanti di sekolah itu yang bakal maksudnya yang tidak mengumpulkan tugas, yang jarang mengumpulkan tugas itu akan dipanggil ke sekolah dan dipanggil orang tuanya ya untuk menghadap wali kelas ataupun guru BK ataupun kesiswaan. Oke. Jadi ini tidak main-main, kita masih tetap sekolah seperti biasa, penilaian masih seperti biasa, dan juga melakukan aktivitas belajar mengajar itu masih seperti biasa ya. Jadi dimohon dimengerti. Apabila ada kendala, tidak mempunyai HP, tidak mempunyai pulsa, itu silakan langsung datang ke sekolah, temui guru yang bersangkutan. Ngerti? Oke. Jadi di sini langsung saja kita akan memasuki materi perangkat lunak pengolah data. Jadi sebelum jauh kita akan memasukinya, jadi Bapak jelaskan sedikit ya. Perangkat lunak pengolah angka itu adalah aplikasi di mana kita bisa mengatur angka-angka atau jumlah atau nominal ya. Dalam kita bisa membuat dari bentuk tabel ataupun bentuk grafik. Oke, kalau kalian tidak tahu Pak, apa itu Pak bentuk grafik Pak? Nah, ini ada contohnya. Ini pembuatan pengolahan angka dalam bentuk grafik. Ini contoh ya, ini bukan ini apa lihat dari Google. Misalkan bulan sekian itu pendapatan kita $20.000. Bulan depan itu $80.000 gitu ya. Jadi kita bisa tahu tuh. Wow, ini perbedaannya jauh sekali ya dari bulan misalkan Januari ke bulan Maret misalkan. Wah, bulan Maret ini tinggi sekali pendapatan kita. Jadi, wah, turun lagi nih pendapatan kita di akhir akhir tahun nih, seperti itu. Jadi kita bisa tahu pendapatan kita tuh sebanyak apa gitu loh ya. Oke. Nah, jadi itu dari penjelasan umum. Nah, jadi ini kalau penjelasan dari pengolahan angkanya sebenarnya itu aplikasi yang dibuat guna untuk membantu pengolahan dokumen berbasis angka berupa grafik, tabel, dan lain-lain. Oke. Nah, jadi perangkat lunak ini ya, pengolah angka ini itu memang untuk dibuat ya, dibuat untuk mengolah angka ya, atau mengubah dokumen berbasis angka itu menjadi grafik ataupun tabel yang seperti Bapak contohkan tadi ya. Nah, biasanya itu aplikasi pengolah angka ini disebut spreadsheet ya, spreadsheet. Nah, itu ya. Berarti lembar kertas akuntansi berisi baris-baris dan kolom ya. Jadi banyak, ada baris dan ada kolom. Oke. Tapi dari situ juga bisa kita ubah menjadi grafik ya ataupun diagram. Oke. Nah, sini adalah fungsinya. Jadi tidak mungkin orang itu membuat sebuah aplikasi tidak ada fungsi ya. Game saja mempunyai fungsi ya. Fungsi dari game apa? Aplikasi game ya hiburan ya, ataupun ya untuk kesenangan lah, atau mungkin cerita lah, atau gimana lah. Pokoknya yang pasti game itu hiburan. Pasti semua aplikasi itu memiliki fungsi. Oke. Virus dari komputer aja tuh memiliki fungsinya masing-masing seperti itu. Ada yang fungsinya cuma untuk merusak iOS, ada yang
fungsinya itu merusak komputer kita, dan cuman untuk menyerang RAM kita aja, tapi komputer kita nggak rusak, tapi RAM-nya saja yang rusak ya, ada seperti itu ya. Jadi banyak fungsinya ya. Jadi setiap aplikasi itu pasti ada fungsi. Oke, nah jadi sini adalah fungsinya, yaitu satu, membantu pembuatan tabel dengan berapapun jumlah kolom dan barisnya ya. Jadi mau berapapun jumlah kolomnya tuh mudah dengan aplikasi pengolah angka ini ya. Yang kedua, memudahkan pembuatan lembar kerja untuk ilmiah. Nah, ini untuk ilmiah ya, sama saja seperti yang Bapak jelaskan tadi. Meringankan bagian marketing dalam pembuatan laporan penjualan dan pembelian. Benar ya. Jadi dengan adanya ini ya, jadi orang menjual ya, laporan orang penjualan dan juga orang yang beli itu lebih detail ya. Misalkan kalian bulan ini ada berapa, misalkan 20 barang kalian terjual ya. Nah, itu nanti ada datanya. Oh, dalam satu penjualan itu saya bisa untung sekian dari modal sekian. Nah, itu bakal lengkap ya. Jadi meringankan bagian marketing pembuatan ya, penjualan ya. Oke, yang keempat, membuat untuk merapikan data-data terutama yang berkaitan dengan angka. Jadi misalkan laporan kalian itu banyak, numpuk. Jadi kalian misalkan disuruh oleh bos kalian untuk merekap semua pendapatan dari lima tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi kalian, daripada kalian mau buat manual dengan menulis ya kan repot. Jadi dengan aplikasi pengolah angka ini lebih gampang ya, sangat-sangat gampang sekali sekarang ini, oke. Nah, dan kedua tuh memudahkan pembuatan tabel data ya. Jadi kalau dengan menggunakan laporan pembuatan pengolah angkanya itu dengan tabel, itu akan semakin mudah. Oke. Nah, ini adalah contoh aplikasi pengolah angka. Nah, ini Microsoft Excel, Lotus 123, Start Office Calc, Kspread, Access, Gnumeric, XSL, WinZ. Oke. Nah, tugas kalian mencari kelebihan dan kekurangan aplikasi tersebut ya. 8 aplikasi ini ya. Jadi Bapak sebutkan kembali, tugas kalian carilah kelebihan dan kekurangan 8 aplikasi ini. Microsoft Excel, Lotus 123, Start Office Calc, Kspread, Access, Gnumeric, XXL, WinZ. Oke. Jadi dicari semua kelebihannya dan kekurangannya ya. Pasti ada ya. Microsoft Excel itu kelebihannya apa? Bla 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 bla. Kekurangannya adalah bla bla bla, seperti itu. Oke. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasinya, tetapi yang biasa digunakan oleh orang-orang ya, orang-orang kantor maupun orang-orang yang jualan dagangan ya, jualan asongan yang biasa menggunakan pengolah angka, dia itu biasanya menggunakan Microsoft Excel. Nah, jadi di sini kita akan fokus untuk belajar di Microsoft Excel saja. Oke. Nah, tapi yang tadi tetap dibuat ya. Kelebihan dan kekurangannya, jangan nanti kalian pikir ini yang ini aja nih yang dibuat ya. Tidak ya, semua yang dibuat itu kelebihan dan kekurangan ya. Ingat ya semuanya. Nah, jadi di sini Bapak akan contohkan salah satu aplikasi Microsoft Excel ini. Aplikasi pengolah angka. Nah, di sini Bapak sudah membuat sebuah tabel, di mana di sini Bapak sudah membuat itu, mengelompokkannya itu mulai dari kelas ya. Oke, nah di sini ada 10 3J1, jumlah siswanya itu 10 dan siswinya itu 23. Ini contoh ya, contoh. Jadi jangan kalian anggap serius, tapi ini adalah contoh ya, simulasi. Oke. Sini sampai 12 TKJ 3. Oke, nah ini nanti akan kita totalkan seluruhnya. Jadi di sini kita akan mentotalkan seluruh siswanya. Misalkan kita sudah nih, laki-lakinya 10, perempuannya 23. Nah, ini sudah kita totalkan. Jadi di sini akan Bapak klik di sini ya, di total.
Itu Bapak akan gunakan rumus yang sangat sederhana sekali untuk rumus dasar ini ya, rumus dasar. Jadi di sini Bapak ketik sama dengan, terus Bapak klik di sini. Satu, klik ya. Nah, ini di C3. Ini maksudnya nih yang kita klik ini di kolom C di baris nomor 3 ya. Kolom C jadi nomor 3 itu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita karena kita akan menjumlahkan, menambahkan, jadi kita tambahkan, kasih tambah. Terus klik di siswi perempuan di TKJ1 ya, 10 TKJ1. Tuh. Ya. D3 maksudnya itu rumusnya ini ditulis di sini adalah D3, itu D, kolomnya D, barisnya ketiga. Oke. Paham? Ya. Nah, jadi tinggal enter. Tuh, 33. Benar? 23 tambah 10 benar ya. 33 ya. Nah, jadi kalau sudah ini kita tidak perlu lagi satu-satu buat ini harus ketik lagi nih yang satu ini Bapak nih klik lagi sini terus ditambah terus ini enggak, tidak seperti itu ya. Itu bukan mengurangi kerjaan namanya, itu sama saja seperti kalian mengkalkulator kan ya. Daripada repot seperti itu mending kalian kalkulator saja ya daripada seperti itu. Jadi di sini itu gampang. Kalau sudah terbuat rumus satu di sini, itu tinggal kalian tarik di bawah, tarik sini, kalian tarik sampai ke bawah sini, boom. Nah, otomatis ya, otomatis menjumlahkan semua yang ada di sini. Oke, paham ya? Gampang kan? Sangat gampang. Itulah fungsi dari aplikasi pengolah angka ya. Jadi kalian tidak perlu lagi udah yang ini nih, misalkan udah di sini jadi kalian mau ketik lagi di sini sama dengan, terus klik lagi sini, terus tambah, klik di sini lagi, terus enter. Sama saja kalian menggunakan kalkulator biasa kalau seperti itu ya, sama aja bohong. Jadi di sini tinggal tarik dari sudut sini sampai berubah dari tanda tambahnya tebal seperti ini ke jadi tipis seperti ini. Kalian klik tahan, kalian tarik ke bawah 1 2 3 sampai di sini, boom. Otomatis ya menjumlahkan ya. Nah, jadi ini kan repot nih, banyak ya. Waduh, banyak sekali ini mau dikalkulatorkan ya. Misalkan kalau manual ya, 33 tambah 12 tambah ini tidak usah. Jadi kalau kalian di sini itu menjumlahkan semua yang ada di sini, kalian tinggal sama dengan baik tambah ini tambah lagi itu jumlah nih ya, jumlah ya, oke, yes, tuh 993 ini total semuanya ya. Kalau melihatnya itu Bapak itu sama aja pakai kalkulator Pak, kalau Bapak maunya kayak seperti itu ya. Iya benar, itu memang seperti kalkulator, cuman kalau misalkan kita gunakan yang seperti ini, kalau misalkan ini kan jumlahnya dikit nih kan, kalau orang tuh kan biasanya luas nih, ini sangat berguna loh ya. Jadi misalkan total seluruh, jadi kita tambahin seluruh yang TKJ, belum ditambah TSM, belum tambah yang AK gitu. Jadi kita tinggal tarik aja ke bawah, thread seperti tadi, itu langsung muncul ya jumlah total seluruh. Oke ya, menurut Bapak sampai di sini aja dulu untuk pahamnya. Tugasnya jangan lupa ya, walaupun kita dari daring ya sekarang ini, dari pandemi corona seperti ini, tetap penilaian ada. Jadi jangan sampai kalian itu mengaku, Pak kenapa nilai saya kecil Pak, saya masuk terus Pak, absen Pak, tapi kalian tidak buat tugas, itu percuma. Karena setiap guru itu memiliki catatan masing-masing ya. Ingat, jadi mereka itu mencatat siapa-siapa saja yang absen saja, ataupun ada yang memang absen dan juga memperhatikan ataupun menyimak ya. Mereka tuh tahu. Jadi jangan sampai kalian itu tidak ada nilainya. Oke. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tugasnya jangan lupa akan Bapak tunggu ya sampai jam pelajaran habis dan dibuat di
buku, di buku latihan ya, buat di buku latihan, difoto dan dikirim ke Telegram Bapak. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.